Bismillah. Jadi di sini kita mau bikin database baru. Jadi pertama, buat step pertamanya itu kita itu harus aktifin dulu SAM-nya. Jadi kita di sini buka SAM. Nah, habis itu di sini attach sama MySQL-nya kita start. Habis itu kita Windows R, buka CMD. Nah, ini kan udah keluar nih database-nya. Habis itu kita ketik spasi cd spasi titik-titik slash titik-titik, habis itu enter. Nah, kalau ini kan udah nih. Habis itu kita lanjutin, kita ketik cd, habis itu spasi sam slash mysql slash bin, enter. Nah, ini kan udah masuk berarti. Habis itu kita ketik lagi mysql root, habis itu enter lagi. Nah, di sini kan udah ada kan. Nah, karena udah di sini aku mau show database buat ngasih tahu, misalnya buat nampilin database yang aku punya. Pakai show database, habis itu titik koma enter. Nah, di sini kan udah ada nih barang. Ini kan databaseku. Nah, habis itu aku sebelumnya udah bikin di sini kan Politeknik dan kan udah ada. Dan dia tuh error dan nggak bisa dihapus. Jadi aku di sini mau pakai Politeknik aja. Jadi caranya create database spasi Politeknik titik koma, habis itu kita enter. Nah, kalau di sini udah ada query oke, berarti tandanya udah masuk. Di sini aku mau masukin namanya buat jadiin ke database, pakai use Politeknik titik koma, habis itu kita enter aja. Nah, di sini kan udah tuh database change MariaDB yang awalnya non jadi Politeknik. Nah, karena tugasnya bikin table, jadi di sini aku mau bikin table dengan create table. Nah, tugasnya itu kan bikin table ada 2. Nah, jadi kita di sini mau bikin satu dulu. Jadi kita create table, kita pakai tabelnya siswa. Habis itu kita pakainya, karena kita mau bikin table, pakainya kurung buka. Habis itu kita langsung enter aja nanti. Nah, di sini kan udah ada tanda kayak panah gitu kan. Jadi buat datanya kita masukin name, habis itu int kurung buka, kita kasih angkanya 40 kurung tutup. Habis itu jangan lupa, karena ini name, kita pakainya primary key, kayak biar biar nggak ada yang sama gitu. Nah, habis itu kalau udah di sini bentar, primary key. Nah, kalau udah kita kasih di sini koma, habis itu kita enter. Nah, kita masukin lagi di sini nama, habis itu kita kasih varchar itu buat kayak yang buat nulis gitu.
Nah, varcharnya kita kasih 100, habis itu koma, enter lagi. Habis itu kita akan masukin lagi jenis kelamin. Nah, kita mau masukin jenis kelaminnya kan perempuan sama laki-laki, kita pakai enum. Habis itu kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa dikasih petik, tapi petik satu aja sama koma. Nah, tinggal di sini kita isi L sama P. Nah, kalau udah koma lagi. Kalau udah di koma, habis itu kita enter aja. Nah, kita di sini kasih alamat varchar. Kita kasih berapa. Di sini kita kasih 200. Nah, karena ini udah terakhir, jadi kita jangan pakai koma, langsung enter aja. Habis itu kita kurung tutup, jangan lupa titik koma. Habis itu enter. Karena di sini query oke, berarti kan tandanya udah oke. Nah, kita mau buka tabelnya di desk siswa, karena kita membuka tabel siswanya. Nah, di sini udah kebikin ininya datanya. Habis itu kita membuat tabel baru lagi sama kayak sebelumnya. Jadi pakai create table, tapi di sini kita pakai kelas. Jangan lupa kurung buka. Habis itu di sini kita masukin kode kelas. Kalau misalkan 2 huruf itu jangan dispasi, tapi pakai underscore. Di sini kita pakai 10. Buat varcharnya kita tulis, jangan lupa. Koma, enter. Nah, habis itu kita bikin lagi nama kelas. Kita kasih varchar 10, enter lagi. Kalau kita pakai 40 aja. Habis itu kita enter. Habis itu pakai nama guru, kasih varchar varcharnya di sini ada dikasih 20. Jadi karena data terakhir kita nggak usah kasih koma, langsung enter aja. Dan habis itu kita pakai kurung tutup, jangan lupa titik koma. Habis itu di enter nih udah query oke, berarti udah oke. Di sini kita pakai desk kelas karena kita menampilkan tabel kelasnya. Nah, di sini tabel kelasnya udah ada. Jadi kalau misalkan kita di sini coba mau masukin data baru di tabel siswa, itu kita pakainya alter. Habis itu kita pakai tabel siswa. Habis itu kalau udah kita pakai add tuh kayak buat nambah gitu. Nah, kita kasih nih di sini apa yang mau kita tambah. Karena aku mau nambahin nomor telepon, kita tulis nomor telepon. Habis itu kita varcharnya kita kasih kalau nomor telepon itu kan misalnya 12, tapi ada yang 13, jadi kita kasih 13 aja. Nah, habis itu kalau misalkan udah tinggal di titik koma, habis itu enter. Nah, ini kan query oke. Nah, kita mau lihat nih ini nomor telepon udah masuk belum ke data di siswa gitu. Jadi kita
coba lihat di Dex siswa. Nah, di sini nomor telepon udah masuk kan ke ke data di Dex siswa tadi, tabel siswa. Nah, kita bikin lagi alter. Ini kita mau bikin mau nambahin ini lagi di siswa. Jadi kita pakai alter tabel siswa. Kita mau nambahin email, add email. Habis itu varchar-nya kita kasih berapa ya? Kita kasih varchar-nya 40 aja. Dan jangan lupa titik koma, habis itu kita enter aja. Nah, query oke. Kita lihat lagi di Dex siswa. Nah, di sini udah ada email. Tadi kan ada nomor telepon, email gitu kan. Nah, sekarang kita mau bikin tabel yang satunya. Jadi kita di sini pakai alter tabel kelas. Nah, kita di sini memasukin di yang satunya itu kan jadwal. Nah, kita kasih varchar. Varchar-nya kita kasih 500 saja. Nah, habis itu titik koma jangan lupa, habis itu kita enter. Nah, kalau query oke, kita coba cek di Dex tabel kelas kan, berarti pakai Dex kelas titik koma. Nah, di sini jadwal udah masuk ke tabelnya. Habis itu di sini aku mau bikin 2 data baru di dalam tabel siswa. Pakainya insert into, karena di data siswa jadi kita pakai siswa. Habis itu kita bikin di sini kurung buka, habis itu kurung tutup. Di dalamnya kita kasih isi name, koma, nama, koma, jenis kelamin, koma. Jadi kita di sini buat ngisi yang di data yang ada di siswa tadi. Nah, kan udah semua di sini. Habis itu kita di sini kasih values. Values-nya kurung buka, kita kasih kurung buka. Habis itu kita kasih kurung tutup. Di sini kita kasih kayak petik gitu, tapi satu aja. Nah, kita bikin sebanyak yang ada di data siswa. Jadi kita harus bikin sampai 6. Nah, kan udah habis itu kita isi petik-petiknya ini dengan terserah kita. Misalkan di sini kita name-nya 1. Habis itu kita kasih di sini kok namanya, kita contoh di sini Niza. Habis itu kita di sini jenis kelaminnya P. Habis itu kita kasih alamatnya Salatiga. Habis itu kita kasih nomor teleponnya di sini terserah aja.
Habis itu kita kasih email. Nah, di sini kita udah bikin datanya. Jadi kita di sini tinggal titik koma. Nah, di sini ada error, jadi mau dicek dulu. Nah, jadi kita langsung bikin lagi aja. Di sini ternyata salahnya di namanya, typo. Nah, di sini udah NIM, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon sama email, valuesnya 1, Niza P salah 3, nomor telepon sama email. Habis itu tinggal kita enter. Di sini udah query oke. Habis itu kita di sini pakai select bintang. Habis itu kita panggil di datanya siswa. Habis itu kita kasih titik koma. Di sini error. Oh, salah. Berarti kita pakainya di sini select. Habis itu kita kasih bintang. Habis itu from siswa. Nah, di sini udah keluar datanya yang kita bikin tadi. Nah, karena kita disuruh bikin 2, jadi kita bikin lagi aja di sini, tapi kita tinggal ganti ininya aja, ID-nya kita ganti 2. Habis itu kita namanya kita ganti deh, namanya kita ganti alfa. Habis itu ininya sama, alamatnya samain aja, nomor teleponnya aja kita ganti sama emailnya kita ganti. Nah, habis itu tinggal kita enter. Nah, kalau query oke, jadi kita lihat lagi hasilnya pakai select. Habis itu kasih bintang. Habis itu siswa. Oh, bentar. Sebelum siswa kita harus kasih from dulu. From siswa. Habis itu jangan lupa kita kasih titik koma. Habis itu kita enter. Nah, di sini udah ada 2 data yang ada di form siswa. Jadi mungkin sekian videonya. Terima kasih.